Selamat sahabat, teman-teman semua. Selamat sahabat juga kepada Pendeta Samuel yang sudah datang. Kita akan segera mulai acara kita ya. Selamat sahabat Pendeta. Oh, belum ada suaranya. Cek. Oke. Suara saya kedengaran? Sudah jelas. Jelas Pak Pendeta. Sudah jelas ya? Oke. Baiklah teman-teman, selamat sahabat sekali lagi saya ucapkan yang sudah hadir. Jadi kita langsung mulai saja. Mungkin bagi teman-teman kita juga ada yang masih bukan sahabat. Baiklah, untuk topik kita malam hari ini, kita akan belajar dari Daniel 2 tentang kerajaan dalam nubuatan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Samuel Mangunsong. Nah, untuk membuka acara kita, kami persilahkan kepada teman kita, Jonathan, boleh berdoa, pimpin dalam doa buka. Cek, suara masuk ya? Masuk. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang berkuasa di surga, di sini kami berkumpul umat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Mangunsong. Biarlah kami di sahabat ini mendapatkan curahan berkat ya Tuhan melalui firman-Mu ini, dan kami makin mengerti ya Tuhan tentang Engkau dan juga makin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, tolong berkati kami, berikan kami pengertian serta akal budi agar dapat memahaminya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sekali lagi, dalam nama Yesus, amin. Amin. Baiklah teman-teman, kembali saya ingatkan ya, jadi nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah selesai materi yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Samuel. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa di kolom komentar maupun private kepada saya juga bisa, kepada admin, nanti akan kami sampaikan secara anonimus. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan special number yang akan dibawakan oleh Rian dan juga Kak Angel. Your journey's on, look for the way marked, passing one by one, down through the ages, past the kingdom home, where none is standing. Look for the way marked, the way marked, down through the ages, past the kingdom home. Look for the way marked, the way marked. The journey's almost on. First baby learning kingdom rule the world. Then when your precious banner will unfold, And of the crystal universal sway. Home says the scepter, where are we today? Look for the way marks that Don't forget the papers, down through the ages, as we keep the the world. Look for the way marks that Don't forget the papers, the journey's almost on, almost on. Fire and the flame, wind and the
Baiklah, puji Tuhan untuk lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, nanti setelah materi, kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi bisa dipersiapkan pertanyaannya terkait materi kita malam hari ini, bisa disampaikan melalui chat atau kepada private, kepada saya juga bisa. Baiklah, waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada Pak Pendeta Samuel Bangunsong. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf saya belum mengaktifkan video karena memang saya juga sedang live streaming. Nanti mungkin saya boleh mohon waktu. Iya, mungkin saya boleh nanti mohon waktu sebentar, 5 atau 10 menit, supaya nanti saya akan memulai live streaming dulu dengan dengan Gereja Advent Jawa Tengah. Karena kebetulan bagian operatornya di live streaming ini ada menyiarkan juga di tempat yang lain, sehingga saya harus mengerjakan dua hal bersamaan ini. Begitu, Rian atau Bill ini tadi ya? Iya, Pak Pendeta. Nggak Iya, masalah, Bill Pak. ya. Oke. Iya, oke Bill. Jadi itu mungkin sebelum teman-teman nanti kok tiba-tiba kok saya tidak bersuara, nanti boleh mohon diisi dulu dengan lagu pujian atau bagaimana ya, 5-10 menit supaya Oke. nanti ini kita kita lanjutkan. Ini sementara sedang ada persiapan dulu di di Gereja Advent Jawa Tengah. Atau mungkin kalau memang mau kita teman-teman mengisi dulu mungkin kesaksian atau bagaimana, nanti supaya pas 6:30 kita mulai acara kita. Oh iya, siap. 6:30. Bagaimana kira-kira? Kalau saya Iya, nggak ngikut apa-apa. aja. Pak Pendeta, kita bisa isi dengan musik dulu. Tidak Iya, masalah. begitu ya. Iya, siap. Nanti pas 6:30, karena 6:30 pas nanti kita akan mulai pelajaran kita begitu. Oke, Pak Pendeta. Jadi mohon maaf teman-teman semuanya atas situasi ini karena Iya. memang pas juga 6:30 juga acara mulai di kantor daerah ini begitu. Ya, Siap, saya Pak serahkan Pendeta. kembali kepada Bill. Kalau memang kita mau lanjutkan, kita lanjutkan. Tapi nanti saya pas 6:30 mau berhenti dulu atau nanti kita mulai 6:30 langsung aja gitu. Kita mulai 6:30 aja, Pak Pendeta. Oke. Terima Ya. kasih Bill sebelumnya. Siap.
as your journey's on, look for the wayward passing one by one, down through the ages, past the kingdom home, where none is standing, look for the wayward, the wayward, down through the ages, past the kingdom home, look for the wayward, the wayward, the journey's almost on. First baby loving kingdom rule the world, Then when your precious banner will unfold, and of the crystal universal sway, Home says the step way to thee. look for the wayward, Forget the waivers down through the ages, as the kingdom home, look for the wayward, forget the waivers. the journey's almost on, almost on. Counting the people, finding them of free, when And if I listen to us today, Lord will next bring glorious dawn of look for the wayward, the wayward, the ages, as the kingdom home, look for the wayward, the wayward, the journey's almost on. Baunya kayak mie bakso. We're living in a time when the last message is sounding, the message to be given to the people of all nations, a message of God's mercy, revelation of His love. Let those who wait for His coming are firmly, gently saying, behold your God, the bridegroom is coming. Behold your God, the husbandman is nearing. Let your light so shine before men, let them glorify the Son of God. Let those who believe in Jesus say, behold your God. Behold your God, the bridegroom is coming. Behold your God, the husbandman is nearing. Let your light so shine before men, let them glorify the Son of Man. Let those who
say, behold your God. Let those who believe in Jesus say, behold your God. Baiklah, kepada Pak Pendeta, bisa silakan dimulai. Selamat hari Sabat buat kita semuanya. Selamat Sabat. Oke. Selamat Sabat. Apa kabar buat kita semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu ya. Oke, baik, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang berjudul tentang mimpi raja ya, mimpi raja, yang mana kita akan pelajari bersama-sama pada hari Sabat ini supaya kita boleh mengerti apa yang menjadi mimpi raja, khususnya Raja Nebukadnezar. Sebelum kita memulai acara ini, tadi kita sudah berdoa dan terima kasih juga untuk pengertian dari teman-teman semuanya atas apa yang yang saya sedang kerjakan, karena memang inilah situasi. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi konsentrasi kita untuk mempelajari pelajaran pada malam hari ini. Baik, kita akan belajar tentang mimpi raja tentang kerajaan dunia. Dan saya berpikir bahwa ini bukanlah sesuatu hal yang baru, khususnya bagi kita yang sudah lama ya, yang sudah lama atau sejak kecil Advent. Kenapa saya katakan bukan satu hal yang baru? Ini adalah oleh karena pelajaran yang kita dapatkan pada waktu kita di kelas baptisan. Tapi tidak ada salahnya kita akan mengulangi lagi pembahasan tentang Daniel pasal yang kedua. Namun sebelum kita lanjutkan, saya kembali ingin mengajak kita semuanya untuk tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami akan mempelajari firman Tuhan di dalam pembelajaran pendalaman Alkitab, khususnya tentang Daniel pasal 2, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kuasa yang datangnya dari surga, sehingga setiap firman Tuhan ini akan boleh menjadi berkat bagi kami, dan terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak Pendeta. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih. Baik, kita akan mulai tentang mimpi raja. Nah, kalau kita mempelajari tentang Daniel itu adalah salah seorang yang dicatat dalam kehidupannya di dalam Alkitab itu adalah orang yang sangat baik. Ya, kita tahu pada waktu itu Daniel berada di kerajaan Babylon itu adalah sedang dalam kondisi sebagai seorang tawanan. Ya, dia bersama dengan 3 orang temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah kondisinya pada waktu itu. Dan ia juga ketiga orang temannya dianggap atau boleh dikatakan dipilih oleh karena kesanggupannya yang mempunyai intelektual yang tinggi, pandai, memiliki kecekatan, bahkan dia juga orang yang handal. Itu dia. Jadi itulah ciri khas Daniel. Ya, sehingga kenapa kok dia begitu luar biasa? Oleh karena memang itulah yang ada di dalam kehidupannya. Jadi dengan kata lain bahwa Daniel ini bukan orang biasa. Kenapa saya katakan bukan orang biasa? Karena dia ini adalah seorang yang memang betul-betul mengasihi Tuhan, tetapi di saat yang sama dia juga adalah orang yang memiliki kecakapan yang luar biasa. Ya, kecakapan yang luar biasa. Nah, dia bersama dengan 3 orang temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ditawan ke Babylon pada tahun ketiga masa pemerintahan Raja Yoyakim atau Raja Yehuda, ya, tahun 605. Dan Daniel adalah seorang oknum historis. Oknum historis ini maksudnya adalah seorang yang menjalankan
apa ya istilahnya sejarah, pelaku sejarah, dan dia juga betul-betul adalah seorang yang ada pada waktu itu di dalam kerajaan Babel. Nah, ini sedikit banyak tentang latar belakang Daniel, ya. Jadi artinya bahwa sekali lagi Daniel yang masih muda pada waktu itu ya, saya katakan ini Daniel yang waktu itu masih muda, dia betul-betul bukanlah orang yang sekedar biasa saja, bukan hanya sekedar tawanan biasa, tetapi juga dia adalah seorang yang mempunyai karakter yang kuat, budi pekerti yang sangat luhur, serta juga punya iman yang kokoh. Nah, lalu apakah memang hanya sebatas itu saja? Nah, ini ada satu cerita yang menarik ya. Ketika pada waktu itu Daniel dia dipanggil oleh raja. Dipanggil oleh raja karena pada waktu itu raja bermimpi. Ya. Raja bermimpi. Tetapi yang lebih hebatnya lagi adalah pada waktu itu ketika raja bermimpi, raja itu tidak tahu apa arti mimpinya. Ya, dia tidak tahu apa arti mimpinya. Sehingga ditulis di dalam Daniel pasal yang kedua, pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Ya. Di dalam mimpinya dia melihat sebuah patung yang besar di sana ya. Patung yang tinggi. Yang mana kita semua tahu bahwa bagian-bagian dari patung itu semuanya berbeda-beda. Kepala dari emas, ya, ada dari perak, kemudian dan seterusnya dari tembaga dan seterusnya. Jadi itu sebabnya memang ini mungkin pemandangan pertama bagi raja ya. Kenapa pemandangan pertama? Oleh karena dia belum pernah bermimpi sebelumnya. Kemudian karena itu, karena dia baru pertama kali bermimpi, hatinya gelisah dan tidak dapat tidur. Ya, jadi setelah dia tidak bisa tertidur lagi. Kenapa? Karena memang dia tidak ngerti arti mimpi itu. Dia tidak bisa menerjemahkannya, dia tidak tahu artinya, sehingga akhirnya dia tidak bisa tertidur lagi. Ya, di dalam dia terbangun dari mimpinya dan akhirnya dia tidak bisa tidur lagi. Nah, inilah kurang lebih posisi kerajaan Babel pada waktu itu ya. Ya, di daerah Timur Tengah sana, ya kerajaan Babylon yang pada waktu itu kita tahu bahwa kerajaan itu adalah merupakan kerajaan terbesar. Itulah sebabnya memang dikatakan bahwa di dalam Alkitab bahwa kerajaan itu dilambangkan dengan emas. Ya, kerajaan itu dilambangkan dengan emas. Sekali lagi tadi bahwa raja tidak dapat tidur karena sesudah dia bermimpi itu dia tidak dapat mengerti apa arti mimpinya. Ya, tidak dapat mengerti apa arti mimpinya. Nah, sedikit latar belakang tentang kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon ini tadi saya katakan bahwa ini adalah kerajaan bukan kerajaan yang biasa. Ini adalah merupakan kerajaan yang dilambangkan dengan emas. Dan memang betul-betul kerajaan ini super mewah. Ya, salah satu kemewahan dari kerajaan itu adalah dia memiliki taman gantung. Ya, kurang lebih gambarannya seperti inilah ya. Tapi ini hanya sekedar ilustrasi saja. Jadi kerajaan itu memiliki taman gantung. Dan kerajaan itu pun memang betul-betul didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kerajaan itu keliling kota, luasnya itu 16 km. Sementara Roma dan Athena saja hanya 9,6 dan 6,4. Jadi artinya itu waktu perbandingannya. Jadi cukup luas keliling kota itu ya, 16 km. Dengan kemewahan yang ada. Bukan 16 km itu hanya biasa-biasa saja, tapi dengan kemewahan yang begitu luar biasa. Nah, kemudian ya kalau kita perhatikan yang berikutnya bahwa kerajaan Babylon ini pun luar biasa. Bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu cukup menyegani mereka, ya. Menyegani kota mereka karena apa? Karena memang ini kerajaan ini selain kaya tetapi juga kuat. Ya. Kemudian selain memiliki taman gantung, di Babylon dikatakan di sana bahwa kerajaan ini memiliki kuil yang bernama kuil Marduk, tingginya 91 meter. Nah, bayangkanlah, kalau gedung satu lantai saja tingginya 3-4 meter, ini berarti kalau 91 meter, itu artinya bahwa gedung itu memiliki lantai setinggi
sekitar 30 lantai. Bayangkan, tinggi kuil itu 30 lantai. Dinding dan atap bangunan itu disalut dengan emas. Jadi dindingnya itu dibuat dari emas. Mesbahnya juga terbuat dari emas yang padat. Dan emas yang digunakan mesbah di singgasana itu sebanyak 8,5 ton atau 8.500 kilo. Saya belum pernah ngitung itu ya, berapa sekarang ini kalau dikalikan emas itu dengan 700.000, ya. Dengan angka 700.000 itu saya belum sempat menghitung berapa nilainya untuk melapisi apa tadi? Melapisi mesbahnya saja. Dan untuk seluruh kuil di situ dikatakan disalut dengan emas 18 ton atau 18 kilo emas murni. Saya enggak tahu lagi gimana membayangkannya. Itu untuk menyalut seluruh kuil itu. Jadi dengan kata lain bahwa mengapa kok dilambangkan dengan emas? Memang banyak emas pada waktu itu. Berlimpah emas. Ya, kerajaan Babylon pada waktu itu memang betul-betul berlimpah emas, tidak sekedar dilambangkan emas, tapi memang betul-betul berlimpah emas. Ya, kemudian apalagi yang menjadi kelebihannya? Ya, dalam bukunya Daniel dan Wahyu, Uriah Smith menuliskan demikian. Terletak di taman sebelah timur bentuk segi empat dengan parit yang dalam dan lebar di sekeliling istana. Jadi istananya itu berbentuk segi empat dengan yang dalam dan lebar di sekeliling istana. Jadi boleh digambarkan bahwa ketika orang mau menyerang kerajaan Babylon itu sudah merupakan satu hal yang sulit sekali menyerang kerajaan itu. Kenapa? Karena memang di sekelilingnya itu ada parit yang cukup dalam dan lebar. Kalau mungkin istilahnya di sana parit, tapi kalau kita mungkin mengatakannya sungai ya. Sungai. Karena memang itu sangat dalam dan di situ dikatakan sangat lebar di sana ya. Sangat dalam dan lebar. Jadi kalau kita perhatikan bahwa memang itu bukanlah satu hal yang satu hal yang biasa ya, bukan satu hal yang biasa di sana. Ya, kerajaan itu. Jadi dengan kata lain bahwa memang betul-betul kerajaan itu bukanlah sekedar kerajaan biasa, saya katakan sekali lagi ya. Itu adalah kerajaan yang betul-betul sungguh luar biasa. Kemudian gerbangnya dari tembaga. Ada taman gantung yang bertingkat-tingkat terdiri 2 istana kerajaan. Saya tidak bisa gambarkan lagi itu kalau gerbangnya terbuat dari tembaga ya. Karena itu memang pada waktu itu kerajaan ini memang kerajaan yang sungguh luar biasa. Ya, jadi memang saya agak sedikit banyak menerangkan tentang tentang latar belakang kerajaan Nebukadnezar ini supaya paling tidak kita punya gambaran kenapa kok Raja Nebukadnezar, ya kalau nanti kita lihat di bagian terakhir, kenapa kok sampai dia tidak mau atau dia pengen kerajaannya terus berkuasa. Di sana dengan tidak berdaya seluruh dunia di kakinya, ratu kemegahan yang tidak ada tandingannya. Jadi negara-negara itu tidak ada tandingannya dibandingkan kerajaan Babel. Babel itu memang begitu luar biasa. Bahkan bukan itu, berdirilah kota ini cocok menjadi ibu kota kerajaan yang ditampilkan kembali oleh kepala dari emas. Jadi memang cocok sekali. Cocok sekali memang kerajaan itu terbuat dari emas ya. Karena memang betul-betul dia memiliki memiliki kekuasaan, memiliki harta yang begitu luar biasa. Jadi kembali kepada cerita tadi bahwa Nebukadnezar bermimpi. Dia tidak dapat mengerti arti mimpinya itu. Dia akhirnya memanggil Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk akhirnya karena memang raja pun mungkin ya boleh jadi dia lupa kepada mimpinya, maka dikatakan di sana bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Ya. Apa yang diminta Tuanku Raja itu terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa dan yang tidak berdiam di antara manusia.
Jadi ini memang satu hal yang unik ya. Bagaimana mungkin seorang bermimpi, kemudian dia lupa mimpinya, sampai akhirnya orang disuruh menceritakan kembali mimpinya. Tapi raja menjawab para kastim waktu itu, aku telah mengambil keputusan, jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal. Jadi kalau kita lihat di sini ngeri sekali memang, kalau sudah raja yang bertitah ya. Kalau apa maunya raja harus terlaksana. Dia pengen agar mimpinya itu semua diketahui, agar orang tahu. Bagaimana orang mau tahu mimpinya, padahal raja sendiri pun tidak bisa menceritakan apa yang menjadi mimpinya. Ya, tetapi itu yang diminta oleh mereka pada waktu itu. Ya, sehingga akhirnya raja mengambil keputusan, kalau tidak ada yang bisa memberitahu kepada aku dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal. Oke, kita lanjutkan. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah mimpi itu dan artinya. Nah, saudara-saudaraku, kembali para kasdim itu menjawab, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan arti mimpi itu, Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta sedemikian rupa dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi dan seorang kasdim. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa saya tidak tahu dengan persis, tapi ada kemungkinan ya, para ahli jampi atau orang-orang kasdim ini tentu saja mereka mengabdi kepada raja. Nah, ketika mereka mengabdi kepada raja, bisa jadi mereka ini juga pasti mendapatkan upah dari raja. Itu sebabnya raja berhak untuk meminta hal tersebut kepada mereka. Coba terangkan mimpi itu dan berikan artinya. Ya, jadi memang sekali lagi satu hal yang wajar. Apalagi kalau boleh dikatakan di zaman kerajaan Babel, para orang kastim, ahli jampi, orang berilmu itu mereka adalah orang-orang yang merupakan ahli perbintangan dan lain sebagainya, sehingga mereka dianggap orang yang lebih daripada orang-orang yang biasa. Nah, itulah sebabnya kembali lagi bahwa apa yang diminta raja itu memang sebetulnya sulit dipenuhi, karena memang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, baik di raja-raja sebelumnya atau mungkin di pemerintahan itu sendiri belum pernah hal itu terjadi. Jadi akhirnya pada waktu itu raja mengundang Daniel bersama dengan teman-temannya agar mereka juga boleh mengartikan arti mimpi itu. Kemudian Daniel berdoa kepada Tuhan, ya Allah, nenek moyangku, kupuji yang memuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan yang telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Jadi memang ada satu hal yang bisa kita dapatkan dari Daniel bersama dengan teman-temannya, bahwa dalam kondisi apapun, ketika kita mengalami kesulitan, khususnya meminta petunjuk, jangan pernah lupa untuk berdoa. Karena kalau kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan, ya tentu saja petunjuk itu tidak diberikan. Kita tahu bahwa pada waktu itu Daniel minta petunjuk dari Tuhan, dan Tuhan memang memberikan petunjuk itu kepada dia. Ya, sekali lagi bahwa ini urusannya bukanlah urusan biasa. Ini urusan nyawa, teman-teman. Jadi itu sebabnya memang kalau kita menghadapi permasalahan, saya yakin dan percaya mungkin belum pernah kita menghadapi persoalan sama seperti halnya Daniel. Urusannya masalah nyawa. Ya, masalah-masalah yang kita hadapi masih masalah-masalah biasa. Mungkin masalah perkuliahan, mungkin masalah hari Sabat, mungkin masalah masalah pacar dan lain sebagainya. Tapi belum masalah nyawa. Nah, ini Daniel ini masalahnya masalah nyawa. Kalau mereka tidak bisa menerangkan artinya ini, itu hidup mereka terancam di sana. Ya.
Jadi bukan hal yang biasa ini, bukan hal yang main-main ini. Ini adalah hal yang sangat serius yang dihadapi oleh siapa? Yang dihadapi oleh Daniel. Nah, puji Tuhan, oleh karena Daniel berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyingkapkan rahasia itu. Dan di dalam Daniel 2 ayat 28 dikatakan, tetap di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Nah, disinilah Daniel mulai menceritakan apa sebetulnya yang menjadi mimpi raja, ya, yang menjadi mimpi raja. Kalau kita lihat Yesaya 46 ayat 9 dan 10, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari yang zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Jadi inilah memang satu hal yang perlu kita sadari, bahwa di dalam kehidupan kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu sudah memberitahukan hal-hal yang dahulu kala, bahkan yang kemudian hari. Sekali lagi, ini adalah masalah hal-hal kejadian di masa yang lalu dan juga di masa yang akan datang. Dan ini masalah sejarah dunia. Ya, masalah sejarah dunia. Jadi itu sebabnya ingatlah ayat ini, bahwa dari sejak dahulu kala, aku Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah yang tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya, dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana. Jadi memang Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Ya, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, bahkan hal itu juga diberikan kepada Daniel. Daniel 2 ayat 31, ya Tuanku Raja, Tuanku melihat satu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau, luar biasa. Tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Jadi ini Daniel mulai menceritakan apa yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar ketika dia bermimpi. Dia mulai menceritakan. Dan ketika dia mulai menceritakan, mungkin disitulah Raja Nebukadnezar mulai teringat. Ya, jadi gambarannya ada sebuah patung yang berdiri dengan tegak, ya, dan begitu luar biasa. Adapun patung itu kepalanya terbuat dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, dan paha dari besi, serta dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas patung ini, ya, sebelum nanti diterjemahkan, kalau kita lihat sekilas patung ini, memang kepalanya terbuat dari emas. Ini yang saya gambarkan tadi sehubungan dengan kerajaan Babylon. Memang betul kerajaan Babylon itu betul-betul kerajaan yang super kuat. Kerajaan yang memang megah, mewah kalau boleh saya katakan. Ya, mewah dan megah. Sehingga dengan demikian kerajaan ini pantas memang kepalanya terbuat dari apa? Kepalanya terbuat dari emas. Ya. Nah, kemudian secara ringkasnya boleh dikatakan kepala dari emas tua, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dari besi, dengan kakinya dan sebagian lagi dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Jadi ini ringkasnya dari patung yang dilihat. Kemudian sementara Tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan dari tanah liat itu sehingga remuk. Jadi kita mungkin sudah pernah melihat gambaran video sehubungan dengan hal ini, ya. Bagaimana batu itu, ya, terlihat dari jauh kemudian sampai akhirnya mendekati kepada patung itu dan akhirnya menimpa patung itu tepat pada kakinya. Ya. Jadi begitu patung itu terima pada kakinya, maka patung itu pun di sini dikatakan, maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam, tempat mengirimkan pada musim panas. Dan apa dikatakan? Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang temukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. Jadi saya pada waktu melayani di Semarang di Jemaat Puri Anjas Moro,
Ada seorang anak kecil datang kepada saya begini, Pak Pendeta, kebetulan anak ini sekarang sudah SMA dan dia ambil jurusan kependetaan. Baru aja masuk tahun ini. Dia katakan gini, Pak Pendeta, dia waktu itu kelas 2 SD. Kelas 2 atau kelas 3, saya juga kurang tahu persis. Kelas 3. Dia datang pada saya bilang, Pak Pendeta, saya meminta dibaptis. Kamu masih kecil. Masuk kolam baptisan aja masih belum cukup. Jadi memang kebetulan anak itu tidak terlalu tinggi ya. Tidak terlalu tinggi waktu itu karena memang dia masih kelas 3 ya. Kelas 3, dia belum terlalu tinggi sehingga saya katakan seperti itu. Masuk kolam baptisan saja masih belum cukup. Ya. Apalagi kalau meminta dibaptiskan. Tetapi dia katakan gini, Pak Pendeta, tapi saya mau minta dibaptis. Oke, kalau kamu minta dibaptis, apa yang sudah kamu tahu? Pak Pendeta mau tanya apa sama saya? Katakan, yang kamu tahu apa? Saya tahu saya bisa menjelaskan patung Nebukadnezar itu, patung mimpi Nebukadnezar itu dari kepala hingga ke kaki. Coba jelaskan. Dia jelaskan persis seperti apa yang kita pelajari. Bahkan dia ceritakan juga batu itu yang menimpa kaki sampai akhirnya lalu dihembuskan angin dan tidak terlihat, tidak ada bekasnya. Itu dia ceritakan secara detail. Bayangkan anak kelas 3 SD sudah bisa menjelaskan seperti itu. Jadi akhirnya saya tidak bisa lagi, kemudian dia sebutkan dan lain sebagainya. Keesok saya bilang, oke lah kalau gitu tahun depan lah kamu dibaptis. Akhirnya tahun depannya dia datang lagi kepada saya. Dia katakan, pendeta katakan tahun depan saya dibaptis. Sekarang saya datang lagi ke pendeta, tidak ada alasan lagi untuk tidak dibaptis. Akhirnya dia dibaptiskan. Nah, teman-teman semuanya, apa yang mau saya bagikan di sini adalah bahwa ya sebetulnya ini pelajaran seharusnya bukan lagi menjadi satu pelajaran baru, tapi harusnya sudah di luar kepala kita ya. Bagaimana kita melihat tentang patung mimpi Nebukadnezar ini dengan begitu kemewahan dan kemegahannya. Itulah mimpi Tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Raja sampai akan yang merupakan dada ton tekel itu artinya Tuanku ditimbang dengan raca dan dapati terlalu ringan. Dan ufarsin itu artinya adalah bahwa kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan ke orang. Ini apa namanya? Itu dinubuatkan. Lalu Daniel 2 ayat 39 dikatakan kemudian suatu kerajaan lain yang ketiga dari tembaga. Dan itu kerajaan itu melambangkan pinggang yang terbuat dari tembaga. Dan itu ada dari tahun 331 sampai 168 sebelum tahun Masehi. Ya, dan ada seorang yang terkenal dengan nama Alexander the Great atau Alexander Agung yang memerintah pada waktu itu dengan begitu kuat ya. Ya, begitu kuat kalian Alexander the Great itu. Sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi. Ya, kerajaan itu adalah merupakan kerajaan Roma. Jadi itu dilambangkan dengan
dengan kaki yang terbuat dari apa? Kaki yang terbuat dari besi. Nah, kemudian yang berikutnya kita tahu bahwa kerajaan ini memerintah dari sejak 168 sebelum Masehi sampai 476 tahun Masehi. Lalu lebih lanjut, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Jadi oleh karena memang kerajaan ini dari besi, ya, karena itu memang terbuat dari besi, memang betul-betul menghancurkan, ya, betul-betul menghancurkan, meluluhlantahkan, ya, menghancurkan semuanya. Dan kita tahu bahwa kemunduran dari kerajaan Roma itu adalah seorang yang bernama Edward Gibbon mengatakan demikian. Patung dari emas, perak, dan tembaga boleh saja melambangkan bangsa-bangsa dan raja mereka secara berhasil dipatahkan oleh kerajaan Roma. Jadi memang rupa-rupanya memang kerajaan Roma ini begitu kuat, ya. Begitu kuat sehingga akhirnya bisa mengalahkan raja-raja yang sebelumnya. Dan kita tahu bahwa kerajaan itu pun tidak bisa bertahan sampai pada akhirnya kerajaan itu digantikan juga, ya, digantikan juga. Nah, saudara-saudaraku, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa memang kerajaan Roma ini juga cukup lama berkuasa, ya. Bahkan pada waktu kelahiran Yesus pun kita tahu bahwa kerajaan Roma itu masih berkuasa pada waktu itu. Lalu yang terakhir, dan seperti Tuanku lihat jari dan kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi, ya. Kerajaan itu akan terbagi. Nah, kita tahu bahwa seperti sebagaimana halnya besi dan tanah liat itu tidak bisa bercampur, di situ dikatakan seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan tetapi tidak merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Jadi kita tahu bahwa memang kerajaan ini tidak pernah bersatu, tidak pernah bisa bersatu, oleh karena memang sudah dinubuatkan, ya. Kalau apa yang sudah dinubuatkan Tuhan itu pasti akan terjadi, ya, pasti akan terjadi. Jadi itu sebabnya memang kerajaan itu tidak pernah bisa bersatu, ya. Sekali lagi tidak pernah bisa bersatu karena memang itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Kerajaan itu tidak pernah bersatu. Dan kita lihat bahwa memang inilah 10 kerajaan yang digambarkan oleh 10 jari-jari kaki tersebut. Dan kita tahu bahwa memang kerajaan-kerajaan itu tidak pernah bersatu. Ya, itulah yang dilambangkan dengan kaki dengan 10 jari kakinya yang terbuat dari besi bercampur dengan tanah liat. Itulah yang terjadi pada tahun 476 Masehi, sejak 476 tahun Masehi. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Kembali Daniel menjelaskan seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, ya, tapi mereka tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah merupakan satu kesatuan. Nah, kalau kita melihat, ini ada sebuah komentar di sini katakan dari ensiklopedia Compton Interaktif. Dikatakan di sana bahwa aluminium itu adalah logam yang paling apa? Yang paling banyak terdapat di kerak bumi sebagai satu silikat atau senyawa oksida, ya. Sebagai satu senyawa oksida, ia terdapat di setiap tepian tanah liat pada kebanyakan batuan biasa. Nah, saya melihat sekali lagi bahwa ini adalah merupakan satu lambang, ya, satu perlambang. Kenapa kok
di buku Daniel itu dilambangkan dengan kaki, jari-jari kaki yang terbuat dari besi dan dari tanah liat. Ya. Nah, kemudian lebih lanjut, terdapat di batu-batuan api dan tanah liat sebagai silikat aluminium. Itu di dalam sebuah ensiklopedia juga dituliskan demikian. Kerajaan-kerajaan kegunaan aluminium itu reflektor sebagai perhiasan, peralatan perhiasan dalam bentuk bubuk dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga menghasilkan cat metalik, bahan bakar roket, peluru suar, dan bahan solder. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini, ya memang betul-betul aluminium itu digunakan dengan maksimal sehingga tepatlah apa yang dilambangkan oleh Alkitab sehubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada sekarang ini. Jadi itu sebabnya teman-teman, kembali lagi kalau kita perhatikan, memang apa yang dinubuatkan di Alkitab itu betul-betul terjadi. Ya, ini tadi fungsinya. Kemudian kalau kita lihat lagi kegunaan aluminium. Aluminium itu juga berfungsi, senyawa aluminium atau besi dipakai sebagai komponen struktural untuk bangunan-bangunan kapal terbang ya, satelit-satelit, ruang angkasa, gerbong-gerbong kereta api, dan perahu-perahu. Jadi kalau kita lihat di sana, itu memang betul-betul sangat berguna di zaman sekarang ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, guna menghemat bahan bakar karena ringan, maka ia dapat dipakai dalam pabrik mobil dan kendaraan bermotor. Itu kegunaan aluminium. Jadi kita lihat bahwa semakin banyak kegunaan dari aluminium itu ya. Lalu apalagi? Dipakai juga dalam pembuatan kabel-kabel transmisi. Kemudian karena anti karat maka dipakai dalam pembuatan jembatan, pintu garase, etalase toko, atap bangunan, dan kerangka-kerangka jendela. Jadi kalau kita lihat di situ memang manfaat dari aluminium itu memang sangat masih kita rasakan saat sekarang ini. Begitu banyak manfaatnya di zaman sekarang ini. Lalu kemudian apalagi dipakai juga dalam pembuatan tangki-tangki penyimpanan dan rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau kita lihat rambu-rambu lalu lintas itulah aluminium yang digunakan sekarang ini. Dan itu semua itu mengacu kepada kepada bahan-bahan material ya yang terdapat di dalam nubuatan tersebut. Untuk pengalengan makanan, minuman terutama dalam bentuk pembungkus makanan atau aluminium foil yang sering kita gunakan sekarang ini. Nah, kemudian apa lagi? Silikon. Silikon itu adalah unsur kedua terbanyak di kerak bumi. Kalau kita perhatikan silikon itu juga sekarang ini banyak manfaatnya. Mengisi lebih dari 25% kerak bumi, kebanyakan tanah selain dioksida juga berisikan silikat dalam variasi yang hampir-hampir tak terhitung jumlahnya. Salah satu yang lebih penting adalah tanah liat yang hampir seluruhnya dalam bentuk silikat aluminium. Ya, jadi silikon inilah yang biasa digunakan untuk transistor, solar cell, pengubah daya dari AC ke DC, kemudian membuat keramik, komputer, peralatan elektronik, bahkan pesawat olang-alik, dan bahkan pesawat terbang serta peralatan modern lainnya. Jadi banyak sekali kita lihat manfaat silikon ini, ya, yang mungkin tadinya kita berpikir bahwa itu tidak ada manfaatnya di zaman dahulu kala ya, tapi rupa-rupanya di zaman sekarang ini sangat-sangat bermanfaat di sana. Ya. Kemudian apalagi kalau kita lihat di situ di dalam Ulangan 31 dikatakan hanya emas dan perak, tembaga besi dan timah putih dan timah hitam. Ya, itu yang ada pada zaman sekarang ini. Jadi
itulah kondisi yang sudah dibuatkan Alkitab bahwa Eropa itu akan terbagi-bagi, kaki dan jari besi terbuat dari besi dan dari tanah liat. Ya, itulah yang terjadi pada sejak tahun 476 Masehi sampai nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi inilah kurang lebih gambaran kerajaan yang ada pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan ini sekarang ini pun ada yang masih ada sampai sekarang, ada yang juga sudah tidak ada. Ya. Jadi Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Ostrogoth itu sudah lenyap. Kemudian Burgundians itu menjadi Swiss, Vandals Afrika Utara itu juga sudah lenyap, Suevi jadi Portugal, dan Heruli itu juga lenyap. Ya, jadi memang sebagian dari kerajaan-kerajaan itu memang sudah, ya kita tahu bahwa ada yang sudah lenyap di sana ya, oleh karena memang situasi dan keadaan. Dan kita tahu bahwa cerita tadi dikatakan dalam Daniel 2:44, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Itulah kerajaan batu. Ya, kerajaan batu ya. Dan tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terukir, lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga dan tanah liat, perak dan emas. Itu Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang terjadi di kemudian hari. Jadi Daniel memang menceritakan semua kisah itu dari awal hingga akhir. Ya, dia ceritakan semuanya itu di sana. Tidak ada yang dikurangi. Dan mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Nah, jadi coba teman-temanku bayangkan ya, tulisan itu ditulis jauh sebelum pada zaman kita sekarang ini. Tetapi kegenapan nubuatan itu terus terjadi sampai sekarang ini, bahkan nanti sampai pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar itu bukanlah satu mimpi yang biasa. Apa yang diilhamkan Tuhan itu bukanlah satu hal yang biasa, tetapi ini adalah satu hal yang dapat dipercaya dan akan terus sampai nanti akhirnya. Di dalam Wahyu 11 ayat 15 dikatakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kerajaan ini akan memerintah sampai selama-lamanya nanti, ya. Dia yang akan memerintah selama-lamanya ketika batu itu menimpa kaki itu, atau pada waktu Yesus datang kedua kali nanti, pemerintahan itu akan dipegang sampai selama-lamanya. Dalam Daniel 2 ayat 47 dikatakan sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi Nebukadnezar pada waktu itu memang memuji Allahnya Daniel. Ya. Karena Allahnya Daniel dapat mengungkapkan seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini sampai nantinya. Ya, boleh jadi pengakuan itu hanyalah sesaat pada waktu itu saja oleh Raja Nebukadnezar. Oleh karena kita tahu bahwa pada akhirnya Raja Nebukadnezar menghendaki agar kerajaannya itu sampai selama-lamanya. Dia tidak mau digantikan. Ya. Dengan terbukti bahwa dia membuat patung yang terbuat dari emas pada waktu itu dan meminta orang untuk menyembah patung itu. Jadi kalau kita lihat pengalaman dari Raja Nebukadnezar ini, dia memang betul-betul pengen kekuasaan itu berkuasa selama-lamanya. Ya, kadang-kadang ada juga manusia yang seperti itu ya. Sudah diberi kekuasaan, sudah terlalu nyaman di situ, akhirnya dia minta kekuasaan itu untuk waktu yang lama, bahkan kalau boleh selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita ya. Jadi ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, biarlah Tuhan juga lah yang yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Ya. Matius 25 ayat 34, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diciptakan. Ya. Jadi itu yang dikatakan kerajaan batu itulah peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Bangsa-bangsa di dunia ini akan berakhir
dan Allah akan mendirikan kerajaannya, karena kerajaannya ini akan kekal sampai selama-lamanya, dan Yesus akan dinobatkan sebagai Raja. Dia datang ke dunia ini untuk memerintah. Nah, teman-temanku semuanya, inilah sebetulnya yang kita sedang nanti-nantikan. Ada orang yang berpendapat bahwa sebetulnya batu itu sudah diungkit. Ya, karena kan batu itu diungkit ya. Diungkit, kemudian dalam perjalanannya nanti dia akan menimpa patung itu. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa oh ya, batu itu sekarang ini sedang berjalan. Ya, kalau saya berpikir tidak perlu kita mencari sampai sejauh itu. Tapi satu hal yang kita perlu adalah apakah kita siap pada waktu Yesus datang kedua kali nanti. Jangan-jangan kita masih terlalu sibuk untuk mengurus urusan dunia sehingga pada waktu Yesus datang kita tidak didapati dalam keadaan apa? Dalam keadaan siap. Lukas 23 atau 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Inilah orang yang ada di samping Yesus pada waktu dia disalibkan. Dia katakan bahwa Tuhan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Jadi Yesus pasti akan datang sebagai Raja nanti pada waktunya. Kemudian dikatakan di dalam Matius 25 ayat 34, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Jadi teman-temanku semuanya, ini memang satu hal yang perlu kita persiapkan. Jangan sampai kita terlena dengan situasi dunia yang ada. Dunia membuat kita sibuk. Saya mau katakan begini, justru sebelum pandemi dibandingkan setelah pandemi ini, kesibukan kita itu justru meningkat setelah pandemi. Kadang-kadang ini walaupun sifatnya kerohanian ya, saya kadang-kadang sampai 4-5 kali mengadakan Zoom di satu hari. Ini hari ini tadi saya dari jam 10 pagi sampai mau mulai, ini mungkin sudah selesai ya, sampai sekitar jam 7 tadi. Jadi bayangkan dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam ini, jadi kurang lebih sekitar 9 jam, itu ada namanya komunikasi convention untuk tingkat divisi. Kami semua Departemen Komunikasi diminta untuk mengikuti Zoom tersebut. 9 jam, satu hari. Jadi kadang-kadang situasi yang ada ini membuat kita ini letih, capek. Artinya bahwa membuat kita ini akhirnya lupa apa yang menjadi tugas kita yang utama. Ya, lupa apa yang tugas kita utama. Nah, jadi itu sebabnya memang hal yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mempersiapkan diri kita. Ingat bahwa tadi kita sudah berada di mana? Di bahagian jari-jari kaki. Jadi artinya waktunya sudah tidak akan lama lagi di sana. Jadi itu sebabnya teman-teman, mari kita boleh persiapkan hati dan pikiran kita, karena kita yakin dan percaya bahwa tanda-tanda hari yang besar itu sudah terlihat di depan mata kita ya. Tanda-tanda itu sudah terlihat. Ya, kita tahu bahwa semakin kita ke sini semakin banyak gempa yang terjadi. Semakin ke sini semakin banyak penyakit-penyakit yang dialami yang mungkin belum ada penyembuhannya. Semakin ke sini semakin canggih teknologi. Ya, kita sekarang ini berada di berbagai tempat, di berbagai kota, tetapi kita bisa saling belajar Alkitab bersama-sama, bahkan bertatap muka bersama. Tapi itulah kecanggihan teknologi yang menunjukkan artinya bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus sudah dekat. Apa yang belum tergenapi? Satu hal yang belum tergenapi yang menjadi tugas tanggung jawab kita adalah bahwa Injil Kerajaan itu harus diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi walaupun sekarang ini kita sudah berada di posisi kaki, jari-jari kaki itu, tetapi satu hal bahwa tugas kita jangan kita lupakan. Kita harus menyampaikan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Alkitab katakan ketika itu sudah selesai, barulah tiba ke kesudahannya. Jadi inilah mungkin pelajaran yang boleh saya bagikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang saya boleh bagikan ini akan boleh bermanfaat bagi kita semuanya. Menambah kerohanian kita, membuka wawasan kita kembali. Bagaimana pelajaran tentang patung mimpi, patung dari Nebukadnezar ini agar boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Itu saja teman-teman, terima kasih. Selamat hari Sabat buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Baiklah, terima kasih kepada Pak Pendeta Samuel Mangunsong yang sudah membawakan materi. Nah,
pada saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab, singkat saja. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini. Jadi saya akan bacakan satu persatu, nanti Pak Pendeta boleh jawab juga satu pertanyaan ke satu. Nah, pertanyaan pertamanya Pak Pendeta, ini ada yang bertanya. Mungkin agak di luar konteks dari materi kita malam hari ini. Ya, mungkin Pak Pendeta lagi ini sih. Pak Pendeta? Iya, silakan Billy. Oke. Oke. Pertanyaan pertamanya ini adalah tadi di presentasi ada diambil dari kutipan Uriah Smith. Nah, ini ada yang bertanya, cukup unik. Siapa itu Uriah Smith? Ya, silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Jadi apa namanya? Sebetulnya kita kan bukan membahas Uriah Smith-nya itu ya. Tapi karena ini ditanyakan siapa itu Uriah Smith ya, karena kebetulan apa namanya? Saya juga mencoba mencari banyak sumber tentang tulisan ini. Jadi saya gimana mau jelaskan ya? Jadi kalau boleh saya sedikit jelaskan saja lah ya. Jadi Uriah Smith ini juga salah satu dari pelopor-pelopor dari gereja Advent, ya. Ya, dia salah satu pelopor dari gereja Advent, dan di waktu itu dia juga salah satu orang yang dipercayakan untuk apa ya, boleh dikatakan ya, menjadi salah seorang formasi di General Conference Gereja Mahasiswa Tuhan Raya ke-7 pada waktu itu ya. Khususnya pada waktu itu dia sebagai bendahara General Conference. Nah, jadi itu mungkin sedikit yang saya jelaskan sehubungan dengan Uriah Smith ini. Begitu, Bill. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah tadi dari Tadi dari 10 kerajaan itu ada yang lenyap katanya. Nah, itu kenapa bisa lenyap? Terus apa hubungannya dengan Daniel 7? Begitu Pak Pendeta. Monggo. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini sehubungan dengan Daniel 7 yang kita tahu bahwa itu adalah 3 tanduk yang patah itu ya. Begitu Bill ya. Halo. Iya. Ya, 3 tanduk yang patah. Nah, saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara mendetail di sini karena kalau kita itu memang perlu ada pelajaran khusus ya. Itu kalau kita lihat Daniel 7 ayat 20 dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Nah, kenapa ketiga kerajaan itu bisa hancur? Ya, mengapa kerajaan itu bisa hancur? Ya itulah nubuatan. Ya. Kenapa kok mereka bisa menghilang? Ya itulah nubuatan. Nah, lalu apakah itu ada hubungannya dengan Daniel pasal yang ke-7? Nah, ini pertanyaannya. Mudah-mudahan saya tidak salah menjawab ya, karena memang tadinya saya tidak terfikir sampai ke situ untuk mempelajari hal ini. Tetapi menurut pendapat saya, ini memang ada hubungannya dengan Daniel pasal 7. Ya, ada hubungannya karena memang kita ketahui tadi bahwa ada 10 kerajaan, ya 10 kerajaan yang dilambangkan dengan
10 jari-jari kaki, dan ketiga kerajaan itu hilang, ya boleh dibilang apa ya, hilang atau hancur ya, pokoknya antara itulah, hilang atau hancur, sehingga di kerajaan Eropa itu ya, di kerajaan Eropa itu ya boleh dikatakan hanya tinggal sisanya yang ada. Nah, tetapi apakah itu memang ada hubungannya dengan Daniel pasal yang ke-7? Saya memang belum mempelajari secara mendalam, tetapi saya yakin bahwa itu ada hubungannya dengan Daniel pasal yang ke-7. Begitu. Baik Pak Pendeta. Ini sebenarnya yang bertanya ini sudah cukup bagus ya. Daniel pasal 7 itu akan kita bahas minggu depan sebenarnya. Jadi bagi yang merasa bertanya tadi, ya bisa datang minggu depan. Tapi cukup bagus pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini adalah, ini tadi tentang kedatangan Yesus. Disinggung di slide akhir ya. Nah, ini ditanyakan, bagaimana kita bisa yakin bahwa Yesus akan datang? Karena berita kedatangan Yesus sudah diberitakan sejak dulu. Namun, hingga sekarang, Yesusnya belum datang. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, terima kasih Bill. Jadi ini memang pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini juga pernah ditanyakan oleh orang-orang tua kita. Mungkin bagi kita yang Advent sudah generasi ketiga, generasi keempat, atau mungkin generasi kedua ya. Dari dulu katanya Yesus mau datang, tapi kok sampai sekarang belum datang juga. Nah, saya mau katakan begini, bahwa semua tanda-tanda yang tertulis ya, kalau kita perhatikan di dalam buku Matius ya, Matius pasal yang ke-24 ya, itu mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus, itulah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ya kalau kita melihat tanda-tandanya itu semua sudah ada. Apa yang belum ada di situ? Nabi-nabi palsu sudah muncul. Kemudian gempa bumi sudah muncul. Kemudian orang saling membenci juga sudah ada. Tetapi hanya satu yang belum selesai, yaitu Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi sebetulnya kalau boleh saya katakan, yang jadi masalah adalah Injil ini belum sampai ke seluruh dunia. Nah, kenapa Injil ini belum sampai ke seluruh dunia? Itu mungkin boleh jadi masih banyak orang yang terlalu sibuk, yang walaupun dia adalah sebagai umat Tuhan, tetapi belum memiliki atau mungkin belum punya waktu untuk menyampaikan pekabaran Injil. Nah, kembali ke pertanyaan, seberapa pasti? Kalau saya meyakini pasti. Walaupun tanggal dan waktunya kita tidak tahu, tetapi kalau masalah kepastian itu adalah pasti. Sebagaimana nubuatan ini sudah dinubuatkan dan semuanya terjadi, maka kedatangan Yesus itu juga pasti. Nah, cobalah kalau kita lihat nubuatan-nubuatan tadi ya, itu dituliskan jauh sebelum kelahiran Yesus. Ya, jauh sebelum kelahiran Yesus. Bahkan kalau boleh dikatakan bahwa pada waktu itu Raja Nebukadnezar, ketika dia mendapatkan mimpi itu, kerajaan Babel itu adalah tahun 605 sebelum tahun Masehi. Jadi dengan kata lain bahwa 600 tahun sebelum Masehi aja sudah dituliskan bagaimana kerajaan itu satu demi satu akan terjadi. Dan itu semua terjadi. Jadi sebagaimana hal itu pasti sudah terjadi, saya yakin dan percaya bahwa kedatangan Tuhan pun pasti terjadi. Oleh karena itu sudah dinubuatkan. Nah, kurang lebih begitulah Bill. Teman-teman semuanya, jawaban yang boleh saya berikan. Baiklah, terima kasih Pak Pendeta. Ini ada pertanyaan terakhir yang masuk kepada saya. Ini cukup aplikatif juga. Tadi sudah ditanyakan apakah pasti atau tidak. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ada persiapan pribadi untuk kita, ya mungkin khususnya kepada orang muda, untuk menghadapi kejadian dalam tanda kutip batu besar tadi? Mungkin seperti itu.
pertanyaan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Persiapan pribadi. Nah, berbicara tentang persiapan pribadi, ini tentu satu hal yang memang sangat penting. Kenapa? Karena ingat bahwa kita diselamatkan bukan karena orang tua kita. Kita diselamatkan bukan karena pendeta kita. Kita diselamatkan bukan oleh karena siapapun orang yang dekat dengan kita. Tetapi keselamatan itu adalah pribadi masing-masing. Sejauh mana pribadi kita ini siap untuk kedatangan Tuhan. Nah, jadi apa persiapan yang harus kita siapkan sehubungan dengan kedatangan Tuhan? Tentu saja yang pertama adalah bahwa pada saat kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan adalah sudah sejauh mana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, seperti saya ceritakan tadi ya, bahwa justru setelah pandemi ini kesibukan semakin tinggi. Saya minggu lalu baru dapat sebuah buku dengan judul Gunakan Waktu Berdoa di Tengah Kesibukanmu. Saya ketika dapat buku itu, ya memang saya kalau boleh saya bilang ya, sekitar setiap hampir 1 atau 2 minggu sekali itu saya selalu dapat buku-buku. Tetapi ketika buku itu saya dapat malam minggu kemarin, karena ada salah satu anggota kita yang kebetulan berkunjung ke kompleks kami di kantor daerah ini, dia berikan buku itu kepada saya. Ketika saya mulai membaca buku itu, baru bagian di pendahuluan, saya melihat rupa-rupanya memang hubungan pribadi dengan Tuhan itu perlu. Kenapa saya katakan perlu? Karena memang kadang-kadang kita berpikir bahwa kita melakukan pekerjaan Tuhan, padahal sebetulnya kita sendiri tidak punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Seorang pendeta, gembala jemaat, kebetulan di sini ada pendeta Dwi Juniarto ya, mungkin sibuk di dalam pelayanan, melawat, konseling, bahkan juga melayani orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang di saat yang sama juga kita harus punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ya, doa itu adalah memang salah satu cara hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kemudian juga membaca Alkitab, karena tanpa ada hubungan yang pribadi dengan Tuhan, tentu saja kehidupan kita ini hanya dihabiskan waktu dengan kesibukan-kesibukan kita. Walaupun itu motifnya adalah untuk apa? Untuk pelayanan. Ya. Jadi jangan sampai oleh karena pelayanan sehingga kita tidak punya waktu untuk apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Justru di tengah kesibukan pelayanan kita juga harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah Alkitab yang Tuhan telah percayakan kepada kita itu, gunakan itu dan juga perlu dibaca. Jangan sampai, contoh saya katakanlah sudah usia saya sekarang ini, tapi belum pernah menyelesaikan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, itu karena kesibukan kita. Lalu yang berikut adalah, apakah kita memang punya waktu meditasi dengan Tuhan? Ya, waktu meditasi. Jadi teman-teman kebetulan di sini saya melihat ada sebagian besar yang masih berkuliah ya. Sebagian besar berkuliah. Janganlah kita justru pada waktu kita punya waktu senggang, terlalu banyak waktu yang kita gunakan hanya untuk memegang handphone kita. Tapi mungkin perlu juga kita gunakan waktu kita untuk punya waktu khusus dengan Tuhan, bermeditasi dengan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kita punya waktu khusus meditasi dengan Tuhan di situ, maka betul-betul kita disiapkan untuk untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Nah, di saat yang sama, saya mau katakan sekali lagi bahwa di saat yang sama, sementara kita mempersiapkan diri kita, maka kita pun harus mengajak orang lain untuk kenal kepada Tuhan. Karena kita memasuk surga ini bukan memasuk surga sendiri, tetapi kita juga harus punya kerinduan orang lain juga untuk masuk surga. Ya, ini satu hal yang saya mau coba sampaikan lagi, bahwa
Coba perhatikan, ketika kita membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan, maka kita akan lebih setia kepada Tuhan. Kalau kita membawa orang lain kepada Tuhan, maka iman kerohanian kita pun akan semakin bertumbuh. Secara alamiahnya, ini saya mau bicara secara alamiahnya. Kalau kita membawa teman kita ke gereja, maka mau tidak mau kita pun harus rajin ke gereja. Itu alamiahnya. Tapi pada saat kita, ya yang penting saya datang ke gereja lah, masalah keselamatan, masalah memenangkan jiwa itu tugasnya penatua jemaat atau tugasnya pendeta lah. Nah, kalau kita punya berpikiran seperti itu, ada masalah sedikit di gereja, mungkin kita terus akhirnya malas datang ke gereja. Nah, tapi kalau sebaliknya ketika kita mau mengajak orang lain datang ke gereja, kemudian memperkenalkan Injil itu, maka disitulah disitulah kita punya kerohanian itu semakin bertumbuh. Nah, jadi itu sebabnya teman-teman semuanya, walaupun kita masih berkuliah, saya yakin dan percaya bahwa kita pun bisa memenangkan jiwa. Ingat bahwa tujuan memenangkan jiwa ini bukan masalah baptisan. Itu memang perlu, tetapi ada hal yang lebih perlu adalah bahwa pada saat kita membawa orang-orang datang kepada Yesus, tujuan kita yang utama itu adalah agar mereka juga selamat. Nah, itu intinya. Kalau tujuan kita agar mereka selamat, tidak ada kesempatan untuk kita tidak memberitakan Injil. Pasti ada kerinduan terus untuk memberitakan Injil. Jadi mungkin itu hal-hal yang boleh kita siapkan untuk teman-teman semuanya. Secara ringkasnya bahwa kita perlu punya waktu belajar Alkitab, berdoa, meditasi pribadi, membawa orang lain datang kepada Tuhan. Itu mungkin yang boleh saya berikan, Bill. Terima kasih. Baiklah, puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih banyak kepada Pak Pendeta Samuel Mangunsong. Nah, pada saat ini saya akan mengumumkan. Boleh nambah sedikit, Bill? Oh ya, silakan Pendeta Dwi. Monggo. Baik, terima kasih Pendeta Samuel yang memberikan materi pada malam hari ini. Ya, jadi kita boleh mendengar lanjutan dari seminar Daniel dan Wahyu ini. Dan kita sudah belajar tadi tentang kerajaan-kerajaan itu. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini kok. Sepertinya lama sekali Yesus, kapan kepastian Yesus datang dan yang ditanyakan tadi. Tapi yang jelas firman Tuhan menyampaikan bahwa Yesus pasti datang. Ya. Lalu kalau kita melihat, karena semua nubuatan Daniel dan Wahyu juga didasarkan pada perjanjian lama. Sebagai gambarannya begini. Pada waktu firman Tuhan keluar di Kejadian 3 mengenai janji tentang penebus, itu juga ditunggu oleh Adam dan Hawa. Dan mereka mengerti bahwa akan datang juru selamat itu, Mesias itu akan datang. Dan mereka pikir bahwa itu adalah anak-anak mereka. Tapi justru anak mereka itu justru menjadi pembunuh bagi adiknya. Dan mereka tunggu, dan kejadian kedatangan Mesias itu terjadi ya kurang lebih 4.000 tahun kemudian. Ya, dengan disalibnya Yesus di kayu salib. Tapi yang pasti bahwa dia datang. Lalu sekarang yang ditanyakan itu seberapa pasti kedatangan Yesus itu. Ya kok dari dulu cerita tentang kedatangan Yesus dari berapa generasi yang lalu. Tapi yang pasti bahwa Yesus itu pasti akan datang. Karena itulah yang disampaikan. Yang terpenting adalah karena Yesus tidak pernah memberikan tanggal. Alkitab itu tidak pernah memberikan tanggal. Ya, pasti bahwa Yesus datang sebagaimana William Miller mengeluarkan tanggal, ya, supaya setiap orang itu siap. Tadi dikatakan bagaimana supaya kita bersiap, ya. Bagaimana caranya kita siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Kita masih ingat bahwa Jumat yang lalu kita belajar tentang Matius pasal 24 dan 25 tentang akhir zaman. Ya, di dalam Matius 24 disebutkan nabi palsu, perang, politik, dan yang lain sebagainya. Sebenarnya alur ceritanya hampir sama dengan buku Daniel pasal 1 dan Daniel pasal 2. Ya. Jadi tentang Matius 23
kejadian politik dan perang dan yang lain sebagainya, tetapi di situ diobati dengan pasal yang ke-25. Apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan? Yang harus dilakukan umat Tuhan justru di sana, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku tidak ada tumpangan, kamu memberi aku tumpangan. Ya, jadi yang mau ditekankan di sana bahwa ketika politik, kerajaan, masalah sakit penyakit ini terjadi, ya, yang terpenting bagi kita bahwa ada satu kerajaan yang lain, karena prinsipnya sama. Di zaman Israel itu, orang Israel mengharapkan satu kerajaan yang kuat, yang mereka miliki, dipimpin oleh Yesus, dan seterusnya, yang mereka tidak akan kalah. Ya, tetapi Yesus justru menawarkan kerajaan yang lain. Kerajaan yang lain itu kerajaan yang bagaimana? Yaitu kerajaan yang kita bagi umat Tuhan itu yang Yesus sebutkan, ya. Dia mengajarkan kasih, dia mengajarkan peduli dengan orang lain, peduli dengan teman-teman untuk keselamatan umat manusia. Sebuah kerajaan anugerah yang lain. Di dalam buku Daniel sebenarnya polanya sama. Bahwa Tuhan masih tetap memegang kendali. Sebagaimana yang terjadi di dalam buku Matius 24, Matius 25, Tuhan masih memegang kendali. Dan ketika berbicara buku Daniel 1 dan Daniel 2, Tuhan yang masih memegang kendali. Karena Babel berkuasa itu karena Tuhan yang memberi. Ya, Persia berkuasa, Tuhan yang memberi. Ya, lalu yang berikutnya Yunani berkuasa, Tuhan yang kasih. Jadi sampai hari ini Tuhan yang masih memegang kendali. Dan dia menyediakan kerajaan yang lain, yaitu kerajaan anugerah yang berbeda dengan pergantian politik-politik di dunia ini. Sampai sekarang kita masih nggak jelas ya contoh tentang pandemi ini. Ya. Tetapi saya yakin bahwa berdasarkan firman Tuhan, Tuhan masih memegang kendali untuk jagat raya ini. Jadi apa yang kita perlu persiapkan sama seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 25. Ya, kerajaan yang lain, kerajaan anugerah itu menawarkan sesuatu yang berbeda dengan politik di dunia ini. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku tidak ada tumpangan, engkau memberi aku tumpangan. Artinya peduli kepada orang lain. Itulah yang membangunkan kita untuk bertumbuh di dalam Yesus, di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi, jangan sampai kita justru, kadang-kadang kita dalam seminar Daniel dan Wahyu ini, lebih banyak nanti kita akan menjadi intel untuk, oh ini mana tanduk kecilnya? Apa yang dilakukan tanduk kecilnya? Lalu kita selidikilah itu sampai yang kecil-kecil. Bahkan saya sudah dapati dulu waktu saya di Kalimantan Timur, sampai nanti cara mereka begini, termasuk yang virus-virus ini. Sehingga kita lupa bertumbuh di dalam Yesus. Ya, sebuah kerajaan yang diajarkan oleh Yesus. Ya, rendah hati dan yang lain sebagainya. Jadi, mari kita fokus kembali untuk memandang kepada kerajaan anugerah. Di tengah-tengah ada kerajaan sakit penyakit yang berganti-ganti sekarang ini. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Dwi yang sudah menambahkan. Nah, pada saat ini sebelum kita akan doa tutup yang akan dibawakan oleh Lavinia, saya akan mengumumkan untuk pertemuan kita pada Jumat depan. Ya, jadi pertemuan kita masih pada jam yang sama, yaitu jam 8 di meeting ID yang sama. Nah, untuk materinya kita akan masuk ke Daniel 7. Di Daniel 7, yaitu tentang perjuangan untuk penguasaan dunia. Nah, ini untuk narasumber minggu depan, kita akan umumkan nanti selama minggu depan, karena sejauh ini kita belum dapat narasumber untuk minggu depan. Tapi narasumber untuk ke depan-depannya sudah beberapa ada. Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa untuk datang juga pada pertemuan kita minggu depan, maksudnya Jumat depan, Jumat pada pukul yang sama, jam 8 untuk mengikuti KPI kita di seri belajar
seminar Daniel dan Wahyu. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pendeta Dwi dan juga Pak Pendeta Samuel Mangunsong yang sudah membawakan materi. Dan pada saat ini kita akan berdoa tutup yang akan dibawakan oleh Lavenia. Silakan Lavenia. Lavenia, apa memungkinkan? Oke, mungkin ada masalah koneksi ya? Oh, ya mungkin ada masalah koneksi. Baiklah, kalau begitu saya minta Pak Pendeta Samuel boleh berdoa tutup untuk kita. Oke, baik teman-teman, kita semua kami undang untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini, di hari Sabat yang kudus ini, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Khususnya kami boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan melalui buku Daniel, secara khusus di Daniel pasal yang kedua. Tuhan, kiranya pelajaran ini boleh kami mengerti, dan kami juga boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di muka bumi ini dan juga di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati setiap pelajaran yang sudah kami pelajari bersama, agar kiranya ini Tuhan boleh tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga dengan demikian hidup kami hari demi hari boleh semakin lebih dekat kepada Tuhan, dan kami pun boleh membagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang rindu untuk mengenal kebenaran-Mu. Malam hari ini hamba-Mu rindu berdoa untuk seluruh masing-masing kami yang sudah hadir di dalam pertemuan Zoom meeting ini, di dalam mempelajari Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati setiap masing-masing kami, agar dengan demikian kami boleh mendapatkan berkat sepanjang hari Sabat ini, dan di dalam kehidupan kami pun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk seluruh cita-cita kami. Khususnya teman-teman kami yang saat ini juga masih sedang berkuliah, biarlah Tuhan memberkati agar mereka boleh mengikuti perkuliahannya dengan baik, dan bagi teman-teman juga yang sudah menyelesaikan perkuliahannya, agar mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kami sepanjang hari Sabat ini dalam segala ibadah kami, biarlah kami boleh dengan penuh sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika nanti kami akan berpisah dan kami akan beristirahat, Tuhan jagai kami sepanjang malam hari ini, agar besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, untuk boleh beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih kepada kita semua. Mungkin bisa dinyalakan videonya. Oh, ada pengumuman dari Kak Anis. Jadi pengumuman. Besok sore kalau tidak ada, kita acara PA di Waduk Sermo. Kalau ada yang mau ikut, nanti bisa kontak saya atau Fisher. Oh, oke. Siap-siap. Ya, teman-teman bisa dinyalakan videonya biar didokumentasi oleh Semi. Mantap itu Pak Ketua. Pak Pendeta, ayo. Bisa sekalian sepedaan hari Minggu. Luar biasa. Bang Bil aja dokumentasi. Ya. Oke. Sudah semua kah ini? Sudah. Ya mungkin ada malu-malu, nggak apa-apa. Oh, ada Gaby. Selamat Gaby. Geser. Halo, geser. sama sahabat. Kelebihan geser. Aman kah geser. di sana? Oke. Aman, Bang. Ada Kak Erin. Selamat Kak.
Selamat sabat. Cie, Oke ya. yang habis presentasi. Oh iya, tadi bawain materi ya. Ada yang bawain materi tadi nih. Oke. Oke, ini saya screenshot ya. Udah siap ya? Sudah, Bos. Oke. 1, 2, 3. Mantap. Sekali lagi ya. Bentar, di-save dulu. 1, 2, 3. Oke. Oh ya, sorry, kelupaan. Besok acara PA-nya dilanjut malam minggu, mau camping sampai hari Minggu. Yang mau ikut, Walah. hubungi kontak person di bawah ini. Sampai hari Thank you. Wah. Hah? Sampai hari Senin. Sampai hari Minggu aja, Pak Pendeta. Oh, tadi sore aja terus lama tambah malam Minggu, tambah hari Minggu. Baiklah, terima kasih. Ayo. Nanti kita Pak terima Pendeta kasih. Samuel dan juga teman-teman, selamat sabat. Tuhan memberkati. Sahabat, Tuhan Sehat, berkati. stay safe. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sabat, Tuhan berkati. Ya, jangan lupa ikuti protokol. Iya. Mantap. Mantap.